Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekanku di hari ini? Mungkin hari yang berbeda, suasana yang berbeda, dan juga suasana masih di bulan puasa tentunya kawan-kawan. Ya, yang menjalankan ibadah puasa mudah-mudahan tetap sehat selalu, tetap rajin aktivitas menjalankan walaupun di tengah-tengah kesibukan kita. Semuanya kita harus menjalani aktivitas kita di hari-hari seperti ini ya. Masih di seputaran dunia peternakan kawan, yaitu tentunya di puyuh ya. Pada kesempatan kali ini kami eh, mengadopsi dulu dari pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan, dari yang minta saran, dari yang minta bibit, dari yang minta semua ya. Nggak bisa kita turuti kawan. Jadi ya satu-satu dulu kita urai dulu di mana permasalahannya, timbulnya dari mana, terus kita solusinya harus seperti apa. Kalau kita mencari titik permasalahan itu ya kita harus tahu masalahnya dulu. Kalau kita sudah tahu masalahnya, baru kita cari solusinya. Pasti nanti ketemu titik masalahnya di mana gitu. Baik rekan-rekanku semuanya, apa kabar di hari ini? Yang di jauh sana, yang di jauh di mata, tetapi ya tetap dekat di hati, dekat karena kita lewat dari YouTube, lewat dari channel, lewat dari dunia mensos ya, tentunya media sosial. Jadi kita terasa dekat walaupun jauh, semuanya jauh ya. Dari Lombok, yang dari Bali, yang dari Kalimantan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan juga masuk. Pokoknya dari mana-mana, terima kasih sekali kawan. Ada beberapa rekan-rekan kita yang tanya di YouTube atau melalui website. Ini pertanyaannya sangat-sangat ini ya. Maka hari ini kita angkat dulu mana yang kira-kira butuh pertolongan, ya kita angkat dulu ya. Suwadi Ardi, ini dari mana ya, lupa saya. Saya sangat senang sekali dengan channel Pak Edi karena cara penyampaiannya begitu rinci sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan rezeki Pak Edi. Pak Edi Jambi, salam dari Sulsel, Sulawesi Selatan ya. Waduh, jauh nian. Salam kembali untuk warga masyarakat semuanya yang ada di Sulawesi Selatan. Salam kompak selalu kawan-kawan ternak, kawan-kawan satu perjuangan di situ. Ada pertanyaan lagi dari siapa ini ya? Kok nggak anu ya, cuman kode wae. Baik, gini, Pak Edi minta saran dan solusinya sekaligus gimana cara mengatasinya. Saya sudah pusing dengan keadaan seperti ini. Waduh, jangan pusing Pak. Apa ini permasalahannya? Saya punya 500 ekor puyuh. Harusnya betelor berapa dan pakan habis berapa? Kok saya nombok setiap beli pakan? Nah, ini dia Pak. Ini ya serius ya, karena ini kok kita melihara burung puyuh, kok kita malah nombok, kok kita nggak ketemu hasil. Nah ini mungkin banyak kawan yang kejadian seperti ini ya. Kita pelihara 500 ya, memang itu di angka yang tanggung. Di angka yang tanggung. Makanya kemarin sudah saya berikan tips dari saya agar supaya kalau untuk masalah kita pelihara burung 500 ini kan masih tanggung ya, penghasilannya tanggung. Paling-paling kenceng sekitar 50.000 atau 60.000 per hari keuntungannya. Jadi ya harus hati-hati, harus ekstra hati-hati. Makanya di dalam populasi puyuh itu sekiranya masih ada 500 ekor, cuman 500 ekor, yaitu harusnya itu hanya menjadi sampingan saja dulu. Jangan menjadi bahan utama ekonomi kita. Belum jalan kawan, yakin belum jalan. Nah sekarang gini, pertanyaannya tadi, di setiap beli pakan saya selalu nombok. Hasil telurnya nggak maksimal, maksimalnya berapa, pakan habis berapa. Baik, mungkin puyuhnya jenisnya yang blaster, mungkin jenisnya yang antum atau kafeksi, saya belum paham ya, belum tahu Pak ya. Tetapi coba kita rinci di sini, di puyuh 500 ini seperti apa, coba kita rinci dulu. Ruginya di mana, nggak ketemunya di mana. Makanya saya minta tolong,
video saya ini jangan di skip dulu ya, disimak dulu biar supaya nggak gagal paham, biar supaya kita bisa fokus ya, biar supaya kita paham. Jadi sama-sama kita memahaminya. Yang baru masuk ya silahkan like, komen, subscribe dulu, di subscribe dulu agar supaya setiap kali saya mengupload video itu akan ada pemberitahuannya di YouTube Anda masing-masing ya. Jadi ya jangan dilewatkan lah kesempatan-kesempatan yang seperti ini. Baik, coba saya memberikan, kita ulas sama-sama dulu di mana nanti salahnya. Yang pertama tadi pertanyaannya, pakan tidak ketemu ya, setiap kali beli pakan kok kita nombok. Mungkin itu nanti saya taruh di akhir. Terus kemudian telur harusnya ketemunya berapa dalam populasi 500 itu. Nah baik, jadi kalau untuk populasi biasanya di 500 itu anggaplah 450 ya. Harusnya telurnya di 450-an Pak, atau di 400 ya, atau di 400 telur. Di 400 telur, masa iya 400? Ya mungkin di 400 telur ya, biasanya harusnya itu ya 4,5-an. Harusnya 4,5. Jadi baik, mungkin ya taruhlah di 400 ya, kita ambil ke bawahnya saja, jangan terlalu muluk-muluk. 400 telur Pak itu harusnya ya, 400 telur. Kalau nah itu 400 telur ya, itu di harga di wilayah itu kan pasti beda-beda ya. Tentu harga di wilayah itu pasti beda-beda. Saya pertimbangkan gini saja, anggaplah harga mungkin kayak di Jambi lah kurang lebih, karena di Jambi juga pakan ya mahal kawan. Jadi di setiap daerah itu biasanya seperti itu ya, telur mahal ya pakan ya mahal, telur murah ya pakan ya murah, biasanya seperti itu. Anggaplah 400 Pak dalam 500 populasi, 500 populasi anggaplah 400. 400 dikali 350 per telur, satu telur ya, satu telur 350 kalau di Jambi ya. Kalau di tempat lain kan kiloan Pak, kalau di tempat lain kiloan, kalau di Jambi masih saya rasa kiloan dengan itu sama ini kurang lebih ya. Jadi 350 Pak dikali 400, jadi 140 per hari ya, 140 per hari. Nanti silahkan kalkulasikan saja di situ Pak, kenapa kok rugi. Nanti coba dievaluasi dulu sama-sama ya, kita sama-sama evaluasi dulu. 400 dikali 350 perak ketemunya 140. 140. Nah 140 kita simpan dulu, tap itu sehari ya, sehari tap. Nah terus pakan itu habisnya kalau 500 berarti dia 500 ya dikali 23, 11 kilo Pak, 11 kilo 500 per harinya, 11 kilo 500. Di Jambi harga 400 sekarung, berarti 8.000. Nah 8.000 dikali 11.500 dikali 8.000 dikali 11 88, yang setengah kilo tadi 4, 88 tambah 4 92, 92.000 pakan. Taruhlah 100.000 Pak sehari pakan ya. Kalaupun itu harga pakan di 9.000, itu harga yang mahal itu sudah kan. Taruhlah 100.000 sehari makan. Tadi masih ada 140. Nah sehari masih ketemu 40 Pak. Iya kan, sehari masih ketemu 40.000, populasi 500. Kenapa tidak ketemu? Mungkin telurnya kenapa tidak ketemu 400? Baik, kita bahas di sini. Silahkan di jam-jam segini ya, kita koreksi kandang kita dulu. Kandang kita ini isinya berapa? Rumus kandang sudah sering saya sampaikan di video-video saya Pak. Jadi rumus kandang panjang kali lebar dibagi 200. Nah itu ketemunya nanti populasi di dalam itu seperti apa, itulah isinya ya. Panjang kali lebar dibagi 200. Kenapa? Karena puyuh perlu 20 cm untuk ruang gerak dia, nggak bisa sempit. Kalau sempit pasti itu Pak, itu pasti persentase telur pasti kurang, pasti itu kurang gitu. Nah karena apa ya, sempit.
Nah, terus makannya dia tadi. Makan itu satu kotak ini isinya berapa? Misalkan 50 berarti 50 dikali 23 gram. Satu ekor puyuh 22 gram, 23 gram lah. Kalikan saja, gitu loh. Harusnya ketemu Pak itu. Artinya gini, kalau nggak ketemu di jam segini silahkan disortir ya. Kita pegang bagian perutnya, mana yang calon ada telur dengan tidak dipisah, dikarantinakan yang kurus. Jadi disitulah digenjot. Atau puyuh itu memang bencong, artinya dia tidak bertelur, dia badannya gemuk iya, tetapi duburnya, buritnya itu tidak lebar, tidak ada jalan telur untuk keluar. Nah, jadi kalkulasinya di situ saja, Pak. Ini detail ya, saya sampaikan ya. Kenapa tidak ketemu? Kenapa kok bisa sampai rugi? Permasalahannya apa? Nah, di situ kami sampaikan di sini nih, ya. Jadi kemungkinan dari rumus kandangnya, dari isi di dalam populasi mungkin terlalu padat bisa jadi, dan juga rangsum pakan mungkin terlalu diirit, dan juga mungkin pakan itu bukan pakannya dikasihkan. Puyuh, ingat, puyuh butuh 17% ke atas proteinnya agar supaya dia tercukupi ya. Jadi kawanku kalau memang rugi nggak ketemu, waduh, nggak ketemunya di mana, harga telur berapa, coba nanti dihubungi saya atau komen di channel saja seperti apa, nanti kita sama-sama kita kaji, sama-sama kita cari solusinya lah Pak. Tetapi ya itu tadi solusi dari kami. Yang pertama, kita pulihkan saja dulu keadaan kondisi dia. Puyuh 500 itu harus ketemu 400 Pak, telurnya harus ketemu 400. Kalau ketemu 300, nah itu harus dicari kesalahannya di mana ya. Ataukah memang jumlah populasi burung ini kita lupa hitung, ataukah mungkin di setiap harinya ada yang kematian 1, 2, 3, kita kan nggak tahu. Jadi global cari dulu ke semuanya itu populasinya bener nggak 500. Terus kemudian kalau memang bener harusnya dipisah, dan juga rumus kandang diperhatikan. Nah, yang kurus yang tidak bertelur kita los dulu pakannya Pak. Belikan pakan pedaging yang bagus, kita los dulu sampai nanti dia bertelur. Kalau dia sudah bertelur baru kita masukkan ke kandang biasanya, ke kandang petelur, atau nanti kita kasih pakan yaitu pakan puyuh petelur gitu. Jadi kesimpulannya seperti itu, dievaluasi dulu semuanya seperti apa, kok bisa sampai rugi gitu loh. Kok bisa sampai nggak ketemu. Kalau memang kemungkinan juga ya, kemungkinan di dalam keuntungan 400 atau 500, 40.000 atau 50.000 sehari ini, mungkin duitnya terpakai Pak. Waktu kita hari-hari mau belanja, mau ini terpakai tidak sengaja, terus kita mau beli pakan, akhirnya duitnya sudah terpakai ya. Makanya gini, kalau untuk kita pelihara puyuh masih tanggung Pak, jangan kita ngarep dari situ ya. Kita cari sampingan dulu. Kemarin sudah saya sampaikan, kita ada celengan. Setiap kali kita transaksi jual telur langsung kita masukkan. Jangan diganggu dulu. Begitu kita mau beli pakan, ambil aja. Sisanya masukin lagi ke kotak yang orang nggak tahu, hanya kita yang tahu, karena soal duit Pak. Ya, jadi itu tadi kawan-kawanku semuanya. Ini panjang sekali durasinya. Jadi terima kasih yang sudah nonton. Jangan di skip ya, di subscribe saja. Jadi nanti kalau ada pemberitahuan, ada yang saya ngupload video, ada pemberitahuannya di YouTube kawan-kawan semuanya. Jadi tinggal dibuka, disimak gitu. Nah, itulah kawan-kawan ya, dikaji dulu karena itu penyebabnya itu banyak. Coba omongan saya dari awal sampai akhir ini diserap dulu, di mana letak kesalahannya ya, dipelajari dulu. Kalau orang Jawa bilang dipetani lah Pak. Jadi kesalahannya di mana kita perbaiki seperti itu ya. Kawan-kawanku semuanya perlu dievaluasi itu Pak. Artinya yaitu tadi saya sampaikan. Silakan kalau memang ada pertimbangan lain, buka saja di YouTube saya sebelumnya. Makanya di subscribe. Jadi supaya bisa masuk ke link kita masing-masing gitu ya. Kawan-kawanku semuanya terima kasih yang sudah like, sudah komen, sudah subscribe. Nah, itulah tadi sekelumit coba saya memberikan gambaran yang tidak ketemu itu tadi. Mohon disimak, dipelajari, dievaluasi. Andai kata memang masih ada yang kurang paham ya bisa ditanyakan, nanti kita jawab. Coba nanti kita diskusikan di channel juga. Bagi kawan-kawan juga kalau ada saran ya silahkan saja, masukkan saja ke channel. Jadi nanti agar supaya kawan yang perlu ini bisa mempelajari, bisa membaca, bisa mempertimbangkan. Saran jangan hanya dari saya, kalau bisa dari kawan-kawan semuanya yang
mungkin sudah pengalaman melebihi saya juga, ya silahkan, monggo kerso, tidak ada masalah di sini. Baik kawanku semuanya, terima kasih yang sudah singgah, yang sudah mampir di channel. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.